Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat GKJW Purwoharjo yang saya kasihi. Ibu, Bapak dan saudara-saudara, saat ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Mengingat karena penyebaran virus corona yang begitu masif, yang harus kita sikapi dengan bijaksana, sehingga apa yang menjadi himbauan dari Majelis Agung juga yang menjadi himbauan dari pemerintah, ini juga yang mesti harus kita tanggapi, kita tindak lanjuti dan kita laksanakan agar keselamatan kita semuanya bisa terjaga. Dan saat ini marilah kita masuk di dalam peribadatan. Kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita mengambil saat teduh, dan di dalam setiap hati kita mengaturkan pengakuan kepada Tuhan yang demikian. Sumber pertolongan kami datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cinta kasih Allah yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita bisa kita hayati setiap saat. Namun di dalam kita membalas cinta kasih Allah itu yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu dalam kesempatan yang indah saat ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaanmu yang senantiasa melingkupi segenap kehidupan kami. Jika kami menghayati curahan kasih-Mu yang tak terbatas, yang senantiasa melingkupi segenap kehidupan kami, dan di sisi lain, jika kami melihat kehidupan kami secara sungguh-sungguh, sesungguhnya kami ini malu untuk datang menghampiri tahta kudus-Mu, karena masih banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang belum seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam kesempatan yang indah saat ini, kami datang kepadamu, kami mengakui segala keberadaan kami, kelemahan kami, kehinaan kami, yang semuanya ini menumbuhkan dosa di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Kami juga berharap Tuhan berkenan mencurahkan hikmat-Mu bagi kami semua, untuk menuntun jalan kehidupan kami, agar seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga serahkan segenap pergumulan yang sedang kami hadapi sebagai pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan merebaknya COVID-19, sungguh memporak-porandakan tatanan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan bagi kami semua. Untuk itu ya Tuhan, di tengah peribadatan saat ini, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan berfirman bagi kami. Engkau urapi hamba-Mu
yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau tutup bungkus dengan kasih kuasa-Mu, Engkau berkati lidah hamba-Mu ini, sehingga semuanya ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkan, Engkau berikan hikmat-Mu bagi kami, sehingga melalui firman-Mu ini kami dikuatkan, ditumbuhkan pengharapan kami seutuhnya kepadamu, dimampukan untuk menjalani hidup ini, hari-hari ini dengan penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 11 ayat 20-27 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadanya segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk direnungkan, diresapi, dan terlebih lagi dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah dua kali hari Minggu kita melaksanakan peribadatan di rumah kita masing-masing. Bagaimana rasanya pada saat kita membangun peribadatan di rumah? Bagaimana rasanya pada saat kita harus melaksanakan peribadatan tidak seperti biasanya? Ya, tentu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa karena kita melakukan segala sesuatu tidak seperti biasanya. Dan sebenarnya yang menjadi luar biasa juga saat ini kita harus mampu dan mau untuk menahan diri. Menahan diri dari membangun persekutuan dengan saudara-saudara dalam skop yang lebih banyak di dalam peribadatan-peribadatan. Kita harus mau untuk menahan diri, sehingga kita pun mesti melaksanakan peribadatan
di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kenyataan dan keadaan seperti ini bukan hanya kita rasakan sendiri, tetapi ratusan juta saudara-saudara kita juga merasakan hal yang sama. Mereka harus juga menahan diri untuk berwisata, menahan diri untuk berkumpul dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dan membangun kehidupan jauh dari keramaian. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kenyataan seperti ini sebenarnya juga mencelikkan, membuka mata kita, bahwa semula kita begitu merasa bangga, bahkan juga terjebak dalam kesombongan karena akal budi pengetahuan yang kita miliki. Manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan begitu luar biasa. Perkembangan kehidupan manusia dan budaya iptek begitu pesat, sehingga merombak tatanan kehidupan menjadi lebih baik. Namun dengan hadirnya virus corona mampu memporak-porandakan semuanya. Ini menjadi tamparan bagi kita semua yang menghantar supaya kita sadar bahwa kita ini penuh dengan kelemahan. Kita ini ringkih, kita ini rapuh. Dan di dalam menghadapi kenyataan seperti ini menjadikan timbul ketakutan, kecemasan, kritis di berbagai sektor. Sehingga banyak orang yang kehilangan rasionya. Ia tidak lagi bisa berpikir secara jernih. Bahkan ada yang meragukan penyertaan Tuhan. Namun di sisi lain juga ada yang menganggap bahwa larangan peribadatan di dalam gereja, dalam kumpulan orang yang banyak, ini juga bertentangan dengan iman. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari kenyataan seperti ini mengajak kita untuk merenung kembali. Marilah kita merenung, kita tengok kehidupan kita masing-masing. Dan satu hal yang patut menjadi perenungan bagi kita adalah marilah kita hidup sebagaimana adanya. Menjalani hidup yang biasa saja. Tidak usahlah kita terjebak untuk mengupayakan hidup yang luar biasa. Hidup, menjalani hidup yang biasa saja jauh lebih bermakna daripada hidup luar biasa. Ya, menjalani hidup yang biasa saja akan lebih bermakna daripada menjalani hidup luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tentunya dari ungkapan ini ada banyak hal yang timbul berbagai macam pertanyaan. Tetapi ada satu kisah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang bapak yang sudah dinyatakan oleh dokter bahwa ia menderita kanker getah bening. Dan sang istri mengajaknya ia berobat. Pada saat istri mengajaknya ia kontrol, berobat, dan menjalani hidup yang biasa saja. Tetapi sang bapak ini menolak. Karena ia mempunyai
pemahaman. Kok seperti tidak punya iman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Itu yang menjadi pengakuan Sang Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya hidup yang biasa itu sesuatu yang tidak ruwet, yang sederhana. Biasa adalah hidup yang sederhana bisa membedakan mana yang sehat, yang wajar, dan mana yang sakit, yang tidak wajar. Hidup yang biasa itu tidak rumit, sederhana, sehingga mampu membedakan mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang wajar, mana yang tidak wajar. Dan orang yang biasa, ia akan menilai segala sesuatu dengan cara yang wajar pula. Makanya pada saat kita berpikir secara sederhana, apa yang disampaikan oleh Bapak yang menderita sakit tadi, itu merupakan sikap yang tidak wajar. Karena kita mesti sadar, dalam kehidupan kita ini ada kaplingan-kaplingan, ada wilayah-wilayah, di mana wilayah kita sebagai manusia, ada wilayah yang itu menjadi wewenangnya Tuhan Allah. Bapak yang tidak mau diajak berobat, tidak mau diajak kontrol oleh sang istri padahal ia sakit. Ia ngugemi bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Iya, kita semua percaya Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Namun, apakah kita mempunyai wewenang untuk memaksa Tuhan Yesus berkarya bagi kita? Tuhan Yesus mewujud nyatakan mukjizatnya bagi kita. Kita tentu ingat bahwa Rasul Paulus yang sudah menyerahkan segenap hidupnya untuk Kristus, ia pun sudah meminta Tuhan Yesus untuk mengangkat penyakitnya. Ia berseru sampai 3 kali. Tetapi jawab Tuhan Yesus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Dari sini menunjukkan bahwa ada kuasa, ada wewenang, ada kehendak yang tidak senantiasa seturut dengan kita. Kehendak Allah tidak senantiasa mengikuti apa yang kita harapkan. Demikian juga kita tidak bisa mengintervensi kehendak Allah. Kalau kita berkata dalam nama Yesus sembuh, siapa kita dan siapa Yesus? Itu yang mesti kita sadari. Pada saat kita datang kepada Tuhan, mesti kita sadar keberadaan kita adalah debu. Sedangkan yang kita sembah, kita agungkan adalah Dia yang Maha Kudus, Dia yang Maha Agung, Dia yang Maha Suci. Apakah pantas, apakah layak kita memerintah yang Maha Suci? Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ini menjadi gambaran bagi kita bahwa kita mesti sadar wilayah kita,
dan wilayah Allah. Sadar diri ini yang menjadikan kita bisa menjalani hidup secara biasa saja. Seperti bacaan kita pada saat ini. Marta dan Maria sedang berkabung. Pada saat Lazarus sakit, Maria dan Marta ini sudah menyampaikan pada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus datang pada saat Lazarus sudah meninggal. Pada saat Tuhan Yesus datang, Marta dan Maria ini sedang berkabung, sedang dalam kedukaan. Tetapi begitu melihat Tuhan Yesus datang, mereka menyambut dengan sukacita. Marta menyambut Tuhan Yesus dengan pengakuannya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di satu sisi ini merupakan semacam keluh kesah, tetapi di sisi lain ini merupakan ungkapan keyakinan akan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sikap Marta dan Maria pada saat menyambut Tuhan Yesus yang datang. Ia menyambut dengan penyerahan, dengan pengakuan, dan ini merupakan sesuatu hal yang lumrah. Dan Tuhan Yesus pun menyampaikan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Marta menjawab, "Iya, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Ibu, bapak, dan saudara-saudara, itu diungkapkan Marta, sekalipun Tuhan Yesus belum mewujud nyatakan kuasanya, belum menunjukkan mukjizatnya dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Ini sebagai wujud satu sikap, keyakinan, dan pengharapan yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari sini kita belajar untuk menjalani hidup ini secara biasa saja. Dan itu menunjukkan sikap iman yang sehat, yang jernih, yang bening. Dan iman yang bening itu akan terwujud pada saat kita mampu mengkoreksi diri kita. Kita mampu melihat keberadaan kita masing-masing. Kita mampu untuk membangun keluarga, hubungan antar personel di dalam keluarga untuk menjadi lebih baik. Dan di dalam suasana di mana kita membangun peribadatan di dalam keluarga, ini juga sebagai upaya untuk menjernihkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui peristiwa yang seperti ini, marilah kita melihat diri kita masing-masing, kita belajar untuk melihat segala sesuatu secara positif, agar ini juga berdampak di dalam kita membangun iman, membangun pondasi yang kuat, di mana hubungan antar personil, antar individu di dalam keluarga juga akan semakin terjalin erat, penuh cinta kasih. Terlebih lagi di dalam kita menyambut Paskah, di dalam masa-masa Prapaskah ini adalah lebih
baik jika kita berusaha untuk introspeksi diri, untuk melihat perjalanan kehidupan kita di sepanjang hidup ini, agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kelemahan kami, ajari kami untuk introspeksi diri, sehingga membawa kehidupan kami semakin dekat kepadamu. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sambut pemberitaan firman ini dengan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan, dan di dalam kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan didasari oleh firman Tuhan yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, persembahan yang panjenengan kumpulkan bisa panjenengan aturkan langsung kepada bendahara jemaat ataupun kepada majelis di kelompoknya masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Sungguh kami bersyukur padamu ya Bapa, atas kasih anugerah juga teguran melalui firman-Mu. Tuhan, di tengah kekalutan dan porak-porandanya kehidupan, tatanan kehidupan saat ini, kami datang kepadamu. Kami mohon Engkau berkenan memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk melakukan ajaran dan kehendak-Mu, sehingga hidup yang kami hidupi ini tetap senantiasa setia bagi kemuliaan-Mu dan memancarkan kehendak-Mu serta kasih karunia-Mu bagi segenap isi bumi ini. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau berkenan campur tangan. Engkau berkati segala upaya yang dilakukan oleh bangsa ini,
berbagai macam upaya yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat, elemen bangsa ini di dalam pengendalian merebaknya virus corona. Tuhan, kiranya sungguh Engkau campur tangan bagi bangsa ini, bagi kami, bagi jemaat-Mu, sehingga kami Engkau mampukan menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, dengan segala upaya yang kami lakukan, baik secara pribadi, secara kelompok, secara kelembagaan, sungguh Engkau yang berkenan campur tangan dan memberkatinya, sehingga semuanya ini akan membuahkan hasil untuk kebaikan bagi semuanya. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan Engkau curahkan bagi segenap jemaat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tolong Tuhan, Engkau lawati mereka satu persatu. Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Sebab memang hanya Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan, sumber keselamatan, dan sumber kesembuhan bagi kami. Tuhan, kami serahkan segenap jemaat-Mu dengan pergumulannya masing-masing, pergumulan ekonomi, pergumulan kehidupannya, pergumulan di tempat kerja, terlebih lagi pergumulan dengan berbagai macam tantangan yang saat ini sedang dihadapi. Tuhan yang hadir memberikan kekuatan, penyertaan, sehingga Engkau mampukan kami semuanya untuk melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang ada, dan sebagai upaya kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, sehingga kekuatan yang dari-Mu sungguh mengalir di sepanjang kehidupan kami, sehingga keadaan yang sulit sekalipun tidak akan menggoyahkan iman kami kepadamu. Persembahan yang sudah terkumpul Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap kami, segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh segenap jemaat-Mu. Tuhan yang memberkatinya, sehingga menjadi sarana Engkau mencukupkan kebutuhan hidup masing-masing keluarga. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan dan pemeliharaan Allah yang memampukan kami semua di masa-masa yang sulit ini untuk selalu tetap berharap kepadamu, bersandar di dalam tuntunan dan penyertaan. Demikian yang menjadi pengharapan dan kerinduan kami. Semuanya ini kami serahkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, sebab segalanya adalah bagi kita di tangan Tuhan, di dalam rencana dan karyanya. Dan untuk itu kita mesti sadar akan wewenang wilayah kaplingan, di mana yang menjadi kaplingan kita, wilayah kita, wewenang kita. Marilah itu kita lakukan dengan segenap, sekuat dan setulus hati. Selebihnya kita sandarkan kepada Tuhan, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Marilah kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan, Roh Kudus sumber damai sejahtera, kekuatan, semangat dan sukacita, kiranya senantiasa tercurah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kekal selamanya. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, peribadatan yang kita bangun
di minggu pagi ini kiranya bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kita dimampukan menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.